selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan ini adalah temanya pasti cinta. Karena kita penuh dengan cinta. Kartunya aja udah love-love. Oke. Untuk hari ini, aku akan membacakan batin yang ia rasakan terhadap kamu. Pembacaan ini tidak bisa berlaku untuk semua orang, jadi jangan ngomel-ngomel komen nggak di sini, oke? Aku hanya mengikuti siapapun yang cocok monggo, nggak cocok ya udah, karena aku hanya mengikuti kartu aja. Kalau mau beli Leaura, silahkan cek kolom deskripsi ya teman-teman. Leaura itu apa? Nanti semuanya ada. Ini adalah parfum aura untuk kebahagiaan, kemasyuran, untuk mengikat lawan jenis, kemudian untuk membuka pancaran aura kamu tuh supaya lebih gereng lagi. Supaya kamu nggak nangis terus, sedih terus ya. Supaya lebih kuat. Teman-teman, di sini yang aku bisa lihat untuk batinnya. Ya, batin dari seseorang yang mungkin dekat dengan kamu. Di sini dia tuh ingin ada kebebasan, ya. Yang aku lihatnya di sini ingin ada kebebasan, ingin ada namanya sebuah keinginan untuk dia melakukan sesuatu yang ia suka. Jadi kondisinya dia nggak mau kayak dikekang gitu atau dicerewetin. Kemudian saya melihatnya lagi ya teman-teman, ketika dia tidak mau dikekang gitu, maka yang harus kau lakukan adalah menghargai privasi atau keinginan dia. Yang kedua, di sini, dia percaya bahwa kamu itu memberikan kepercayaan kepada dia, ya. Kamu tuh adalah orang yang sudah dianggap sangat mengerti karakter dia, dan lain-lain. Jadinya, apa yang ada di batinnya, dia menganggap kamu adalah orang yang satu-satunya bisa dipercaya. Kamu yang mengerti, kamu yang paham. Kamu berbeda dari yang lain. Kamu berdua di sini memiliki satu sisi kreatif. Dalam arti kreatifnya itu, energi kamu tuh sangat energik. Ya, naik turun itu biasa. Ya, kalau mau berantem, karena ide seseorang, atau ide kamu itu nanti bisa ngeblend gitu loh teman-teman. Kalian tuh punya tujuan yang sama. Kalian di sini membuild up hubungan ini dari awal penuh dengan suka duka. Terus dia juga sangat menghargai dikala kamu itu konsen dengan kerjaan kamu, dia pun juga konsen dengan urusannya. Jadi yang dia inginkan di sini adalah apa sih? Antara hati dengan pikiran kamu itu tuh harus profesional. Jadi misalnya dalam hati, dalam pekerjaan ya kamu bekerja. Dalam urusan hati ya kamu empati, ya ada empatinya. Semua itu ada batas waktunya, teman-teman. Ya, dia hanya menginginkan di sini apa yang dia inginkan. Tidak terlalu ada sisi posesif di antara kalian. Itu aja. Bagus kok ini. Secara batin dia gimana ke kamu, kita akan buka. Aku akan pilih beberapa kartu di sini. Cepet aja ya. 5 kartu. Kita buka energinya. Apa sih yang dia mau tahu? Yang kita harus tahu dari dia maksudnya. Di sini ada transformation. Yang saya lihat secara batin banyak sekali perubahan dan saat ini masih dalam proses perubahan. Aku melihatnya ya, hubungan ini itu tidak semulus jalan tol teman-teman. Ada yang memang dikorbankan, ada yang memang kalian itu harus membuat bondage yang besar sekali karena mungkin banyaknya serangan faktor eksternal dari luar. Kemudian di sini kalian itu percaya bahwa cinta itu mengalahkan segalanya. Terus yang kedua, nah ini yang penting. Ini energi yang aku bilang tadi ya, terkait dengan emotional freedom. Biarkan semuanya itu dekat, tetapi selalu memberikan ruang untuk satu sama lain. Karena cinta itu tidak pernah ngeklaim ini itu. Cinta itu hanya simple, menerima dan juga memberi. Berikan ruang buat dia. Batinnya pengen tahu gitu. Jadi dia tuh nggak mau kayak kita pacaran dicurigain, disesekin terus sama pasangan kita kan. Nah kamu juga nggak mau kayak gitu kan. Berikanlah ruang ya. Biasanya kegagalan dalam hubungan adalah posesif.
teman-teman. Ya walaupun kamu memberikan kepercayaan, kamu kebebasan juga kadang-kadang disalahgunakan, tapi lebih parah kalau kamu posesif. Kalau kamu membebaskan diri, suatu saat kamu akan tahu jeleknya pacar kamu kayak apa tanpa kamu harus cari tahu. Tapi kalau kamu posesif, kamu stres sendiri. Ya, coba kalian tuh kalau punya pacar atau punya gaya pacaran yang memang kamu tuh punya traumatik masa lalu, kemudian kamu orangnya nggak sabar dan kamu posesif, udah lepasin aja dulu. Kamu kalau mau kesel sama dirimu sendiri. Kenapa? Kamu begitu posesif sama orang. Gitu. Jadi, bebaskan aja dia. Ya. Nanti juga pasti akan ketahuan. Tanpa kamu cari tahu, datanya itu nanti muncul depan kamu. Daripada kamu posesif, kepo-kepo, stalking sosial medianya, koneksinya ke siapa. Oh, ada mutual friend cewek ini siapa. Itu gila loh. Stalker. Ya. Orang-orang yang macam itu tidak menghargai privasi. Kalau aku jujur aja ya, kalau untuk handphone, untuk apa, emang ada yang lihat-lihat aja. Kalau aku mau ngomong sama cowok ya lihat aja, nggak masalah. Lu percaya sama gue kan? Kalau misalnya emang gue pacar lu ya udah percaya aja. Kalau ada omongan sayang tuh apa nih, apa yang nih, biasa sama temen. Ya emang nggak ada apa-apa. Bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Ya kan? Kamu tahu sebetulnya dalam diri kamu ya, di hubungan ini tuh sebetulnya tahu salah tahu benar. Misalnya ya seperti ku bilang tadi, kamu tidak memberikan ruang buat dia karena di sini dia tuh pengen ada emotional freedom. Tau nggak, emotional freedom itu bisa membuat hubungan lebih langgeng. Karena apa? Saling percaya, saling membangun. Kalau posesif terus, pikiran jelek terus, hubungannya nggak akan langgeng. Kamu tahu kan sifat jelek itu apa? Jangan diterapkan lagi di hubungan ini. Di sini, jika kamu dapat melakukan segalanya, kira-kira apakah itu? Semua itu jawabannya ada dalam hati, bukan dari pikiran kamu. Jadi gini teman-teman, jika kamu menyikapi masalah dalam hubungan, ya, yang dia mau adalah, coba deh, jangan pakai pikiran dulu, rasain dulu, instingnya bener apa enggak. Jangan cuman karena egois, jangan cuman karena amarah, ke-trigger sesuatu. Kalau aku biasanya begini teman-teman, kalau punya masalah dengan seseorang, biasanya aku diemin dulu sehari atau 2 hari. Kalau udah baru aku bahas. Siapin dulu nih, persiapin kalau misalnya paling terjeleknya kita harus pisah, kita harus tidak terkoneksi lagi, itu udah siap. Jadi jangan dikala kamu emosi, kamu nangis tapi kamu nggak mau pisah gitu. Kalau misalnya tuh in the end-nya sangat buruk ya, atau kamu mau memaafkan perselingkuhan misalnya, itu berat buat kamu ya, jangan dimaafin. Kalau aku nggak mau jalan tapi penuh dengan curiga, mendingan kalau misalnya udah pernah selingkuh atau apa, ya udah nggak usah kasih kesempatan lagi, atau kasih kesempatan terakhir tapi udah itu udah nggak usah terlalu yang gimana-gimana. Jangan disalahin kalau misalnya ada seseorang yang selingkuh. Selingkuh tuh bukan dari karena dia cinta dengan kamu atau cinta dengan dia, tapi emang badannya mendorong seperti itu. Jadi itu terpisah teman-teman, antara pikiran gua pengen sama kita pakai cinta, itu beda. Gitu. Ya, jadi kenapa orang tuh selingkuh padahal istrinya cantik, istrinya apa? Ya dia cinta sama istrinya, tapi pikirannya dia ke sono. Itu switch. Itu udah biasa. Kita tuh punya banyak jiwa yang berbeda. Besok kamu bisa galak, besok kamu bisa nakal, besok kamu bisa alim. Sifat kita itu banyak teman-teman. Ya. Di sini terakhir kali adalah waktu itu akan menjawab. Time. You are trying too hard. Kamu mungkin terlalu mengejar. Kamu mungkin nggak santai, ya. Di sini give a break lah. Gak usah terlalu gimana. Kalau misalnya dia lagi gak chatting kamu, misalnya ya, secara logika aja, kalau pacaran gak chattingnya paling lama tuh pasti 3 hari teman-teman. Tapi kalau misalnya memang dia sudah on off, kemudian dalam waktu chatting kamu sudah memberikan waktu, oh ya seminggu ini mungkin dia akan chatting aku, gak taunya gak chattingnya baru 3 minggu kemudian, 2 minggu kemudian. Enough.
Kalau kita cinta sama seseorang, kita akan khawatir sama dia setiap hari. Dan kalau kita capek, paling 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam. Gak mungkin orang ngilang sampai 2 minggu. Gitu loh. Kecuali kamu, kita putus ya. Udah, gak usah kasih kapan dia balik atau apa. Ya udah, selesai. Kalau dia balik beberapa minggu kemudian, ya udah, kasih kesempatan. Tapi kalau pacaran, gak ada kata putus, on off-nya sampai berbulan-bulan, tiba-tiba chatting kamu lagi, kamu happy, tiba-tiba aku butuh ini, udah blok, gak usah dibales. Biasanya modus. Oke, ini pelajaran sedikit aja buat kamu. Tidak perlu berlama-lama, mungkin kalian bosan dengar pelajarannya. Sekarang kita masuk ke tarotnya. Aku akan bacakan mengenai sesuai dengan tema kita tadi, yang ia rasa ya, antara jiwamu dan jiwa dia. Oke, ini aku coba lihat dari kamu dulu, sebelah kiri, yang kanan sebelah dia. Ya, yang kanan adalah energi dia. Yang kurasakan di sini, ya, ini sebetulnya kartunya bijak, teman-teman. Ya, energi kamu sama dia bijak. Tetapi yang tidak kau sadari, mungkin banyak masalah komunikasi. Jadi yang aku bisa lihat di sini, kartu King of Swords, memang kalian itu punya pikiran memang sudah sangat mature lah, aku bilang sudah sangat mengerti, tapi kadang-kadang egonya tuh masih sangat suka keluar karena ini kartu King of Swords. Pasti komunikasi kamu sama dia di sini merasa ada yang saling aku benar, kamu benar. Tapi nggak ada yang kayak ngeblend gitu loh. Dan ini tuh jadi concern kita hari ini. Nah, sekarang kita lihat masalah kamu tuh dari masalah komunikasi sebenarnya. Kondisi dia, ya, sekarang ini secara jiwa, nah malam ini sampai ini, dia itu butuh ketenangan, teman-teman. Sebetulnya apakah dia bilang, Kak, kalau butuh ketenangan itu apakah dia nggak mikirin aku? Dia di sini, ya, mau tenang aja gitu loh. Jadi kayak fokus sama dirinya dulu. Apakah di sini dia kondisinya lagi kurang fit, kurang oke untuk diajak ngomong, ya kan? Nah, di sini ada kartu Knight of Cups. Dia bilang segala macam yang terkoneksi sama dia tetap feel, dia tetap merasakan. Kalau dia bilang apakah dia lupa sama kamu, enggak juga. Cuman pengennya dia tuh lagi kayak pengen tenang gitu loh. Aku lagi pengen sendiri nih, lagi pengen main game sendiri, main Mobile Legends sendiri, jangan digangguin, misalnya kayak gitu. Ya. Nah, kalau kamu bagaimana? Di sini yang aku lihat ya, dari kamu tuh kayak ada emosi. Ya udah, aku putus aja atau bagaimana? Yang aku lihat di sini ya, energi kamu dibandingin sama dianya juga kayak santai aja. Kamunya di sini yang kayak marah-marah sendiri. Coba deh, kamu meluruhkan karena di sini ada energi api dan pedang. Itu sangat sangat berat energinya. Tapi kalau dari sini, dari dia tenang. Sebetulnya nggak ada masalah apa-apa dari dia, karena dia pengen konsen dengan dirinya dulu. Kenapa? Ini butuh ketenangan. Istirahat nggak dia sekarang? Ya kan? Terus berapa hari ini kondisi kesehatannya gimana? Kamu harus tahu. Kamu di sini udah kayak pengen, ya udah pergi aja. Selalu ada kata-kata kayak gitu. Aku pergi aja deh. Kalau bisa ini agak dikurang-kurangin ya teman-teman, karena secara jiwa, secara soul, saya ngelihatnya mungkin kamu ada yang alpha male gitu loh. Jadi terlalu kecenderungan maskulinnya tuh juga keluar kalau egonya lagi tinggi. Sementara dia di sini mungkin aja dia divine-nya feminin. Kalau kamu alpha male, takutnya terbalik, jadinya dianya serasa kayak dibejek-bejek gitu sama kamu. Ya di sini kalau yang aku bisa pastikan dan aku bisa lihat adalah semuanya tuh butuh proses, teman-teman. Semuanya butuh proses, tapi jangan jadikan landasan butuh proses itu tuh untuk mengulangi hal yang sama. Ya. Kamu harus catat beberapa kata-kata yang dia pengen ngomong ke kamu. Maksudnya secara jiwanya, secara sukma jiwanya, ini yang dia mau katakan ke kamu. Coba deh kamu ikutin saran aku. Gak usah banyak pikiran dia punya cewek atau enggak, santai baik. Ya, tapi ingat,
santainya kamu itu ketika dia tidak komunikasi sama kamu sampai misalnya jarak 2 minggu, jarak 1 bulan, udah cut off. Itu tandanya ya sudah selesai. Gak usah ditunggu lagi. Ya. Karena ya menunggu seseorang yang kayak on off itu juga gak bagus, teman-teman. Gak bagus. Mental kamu nanti jadi sakit. Kamu jadi nanti halu. Mendingan apa? Mendingan kita dengan orang-orang yang on off itu kita diamin aja, tidak usah memantau lasinnya. Kamu fokusin gitu loh sama dirimu sendiri. Kamu kegiatan apa kek? Banyakin kegiatan, jangan nganggur. Kerja tapi nggak konsen. Kalau kerja ya kerja, jangan bawa urusan hati, ya. Di sini, teman-teman, aku bisa lihat ada kartu secret admirer, ya. Apa sih landasan si seseorang ini tuh deket sama kamu? Berawal dari secret admirer, dia ini kagum sama kamu. Ada kekaguman tersendiri ketika dia melihat kamu. Jangan di-offin dengan sikap kamu yang seperti itu. Kata batin dia di sini, please, aku pengen punya emotional freedom. Berilah lu ruang. Mumpung ini kan kita ke depan ini kan kita mau puasa, mau lebaran. Selain introspeksi diri, ya. Kamu nggak hanya puasa tapi introspeksi diri kamu. Supaya apa? Supaya hubungannya makin membaik. Karena itu bulan barokah, teman-teman. Tapi kalau buat kalian yang non-muslim, ya, ikuti aja vibrasinya. Nggak mesti puasa, nggak mesti apa, nggak. Ikuti vibrasinya. Ikuti, kamu harus introspeksi juga. Oke? Tuh, yang saya lihat di sini ada kartu recovery. Ini aku taruh sini aja ya, karena kita bicara mengenai dia. Ada kartu recovery, ada kartu separation, dan ada kartu unfortunate. Ya, berarti memang ada beberapa orang di sini yang terindikasi si dia terindikasi lagi nggak sehat, lagi nggak enak hatinya. Please, untuk bicara-bicara yang gak enak-enak, tuduhan-tuduhan yang tidak menentu, sebaiknya di stop dulu. Gitu. Tuh ya, dari kamu di sini jelas ada kartu King of Swords lagi. Kamu perhatiannya memang perhatian, tapi juga Tapi juga kayak ada sisi kekanak-kanakannya. Ada sisi kerasnya dari komunikasi. Ini lagi-lagi teman-teman. Sementara kalau kamu di sini berkomunikasi yang kebablasan, jujur aja, dianya di sini akan merasa apa? Aku pengen sendiri. Itu yang dirasain sekarang. Ya, kalau kamu di sini, kalau kondisi dia lagi nggak oke, lagi healing, lagi recovery atau apapun itu, please berikanlah ruang dulu. Itu saran aku ya teman-teman. Dari sini kan kamu ngerti kan tujuanku apa. Kalau misalnya kamu mengerti, alhamdulillah. Karena bacaanku ini berbeda dari tarot reader lain. Oke? Semua orang punya style cara bacanya masing-masing. Kalau aku cukup membumi aja deh. Pakai bahasa-bahasa yang kita kenal aja. Kalau misalnya memang ada kecepatan cara ngomong atau kadang-kadang aku belibet, aku memang punya problematik dari saraf aku seperti itu gitu. Tapi aku cukup mengerti kok kalau orang ngomong. Mungkin orang yang nggak ngerti aku ngomong apa. Di sini nama-namanya, kalau misalnya memang ada nama kamu atau nama dia, nama keduanya, berarti pembacaan ini bisa resonate buat kamu. Namun jika tidak ada sama sekali, namun hati kamu di sini, iya kak, aku yakin, iya ini emang gini, aku harus begini, berarti buat kamu. Jika memang pembacanya terbalik, vice versa atau apapun, kasih video ini ke dia. Kasih video ini ke dia. Ini loh yang aku mau. Ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Assalamualaikum, see you, I love you. Bye-bye.